Shalom, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kita di hari ini, karena Tuhan menganugerahkan kehidupan kepada kita semua. Kita menikmati hari pemberiannya dengan sehat dan kuat, dan karena itu mari kita memuji akan kebesaran namanya. Kita angkat pujian, tak kita menyerahkan. Mari saudara-saudara kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, betapa Engkau yang begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau menganugerahkan kehidupan kepada kami semua dengan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan, dan saat ini pun kami pun bermohon kepadamu, maka Tuhan tuntun dan berkatilah kami, sehingga curahan Roh Kudus-Mu kiranya Tuhan anugerahkan kepada kami semua, sehingga ketika kami bersama akan membaca firman-Mu, kami dapat mempraktekannya firman-Mu dalam segala kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari saudara-saudara kita membaca dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tema perenungan kita di saat ini adalah tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah Anda membaca sebuah buku yang benar-benar mengubah hidup Anda? Buku yang setelah Anda baca, Anda tidak bisa kembali menjadi orang yang sama. Banyak orang mengaku buku motivasi, biografi, atau novel tertentu sangat menginspirasi mereka. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat satu buku yang bukan hanya menginspirasi, tapi menghidupkan dan mengubahkan hidup, yaitu firman Tuhan. Dalam suratnya kepada Timotius, Rasul Paulus menegaskan bahwa kitab suci bukan buku biasa. Ia menyebutnya diilhamkan Allah dan menjelaskan bahwa firman Tuhan punya kuasa untuk membentuk hidup manusia dari dalam sampai keluar. Yang dikatakan dalam firman Tuhan ini yang pertama bermanfaat untuk mengajar. Firman Tuhan membentuk pola pikir baru dalam diri kita. Kita hidup di dunia yang memutarbalikkan kebenaran, di mana yang salah sering dipromosikan sebagai benar dan sebaliknya. Alkitab adalah kompas rohani yang menuntun kita kembali ke jalur yang benar. Tapi, lebih dari sekedar teori, pengajaran Alkitab menyentuh akar terdalam dari hati manusia, identitas, tujuan hidup, hubungan dengan Allah dan sesama. Ia mengajarkan kita siapa kita sebenarnya dan mengapa kita ada di dunia ini. Dan yang kedua, dikatakan bahwa untuk menyatakan kesalahan, firman Tuhan bukan hanya membuat kita merasa nyaman, tetapi juga menelanjangi dosa, membongkar kebohongan yang kita percayai, dan memperlihatkan apa yang tidak berkenan
kepada Allah. Karena itu, firman Tuhan seperti cermin. Ia menunjukkan keadaan kita yang sebenarnya. Kita bisa menipu orang lain, bahkan diri sendiri, tapi kita tidak bisa menyembunyikan dosa di hadapan firman Allah. Dan yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan bukan hanya mengungkapkan apa yang salah, tapi juga menunjukkan jalan keluar. Ia tidak hanya mengatakan ini dosa, tapi juga berkata ini jalan untuk pulih. Dalam kasih dan kesabarannya, Allah memakai firman-Nya untuk membentuk kita kembali seperti seorang pengrajin tanah liat yang sabar memperbaiki bejana retak. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak menyerah pada kita, Ia rindu kita berubah, dipulihkan, dan diperlengkapi. Dan yang keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kata mendidik di sini, paideia, mengandung arti pembinaan karakter dan disiplin rohani. Firman Tuhan tidak bekerja sekali jadi, tapi membantu kita hari demi hari seperti seorang ayah yang dengan sabar melatih anaknya untuk berjalan, berbicara, dan bertumbuh. Ini adalah proses umur hidup. Kita tidak hanya dipanggil untuk tahu apa itu kebenaran, tapi juga hidup dalam kebenaran dan menjadikannya gaya hidup. Karena itu, lewat firman ini mau mengingatkan kepada kita bahwa firman Tuhan bukan hanya sebuah informasi, ia adalah transformasi, ia hidup dan aktif. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12 dikatakan, dan sanggup mengubah orang biasa menjadi pribadi ilahi, mengubah kehidupan yang rusak menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan keraguan, bingung, dan penuh suara yang membingungkan, kita memiliki suara Allah sendiri yang tepat di tangan kita. Karena itu saudara-saudara, mari kita kembali pada firman, jangan hanya mengandalkan motivasi sementara atau nasihat dunia, bacalah firman, renungkan firman, hidupilah firman, karena di dalamnya ada kehidupan. Tuhan memberkati dan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, kami semua telah terberkati dengan firman yang boleh kami baca, kami dengar, sehingga kami terus diingatkan bahwa firman Tuhan akan senantiasa membawa kami untuk bisa mendapatkan sebuah pengajaran, dapat juga bisa merubah kehidupan kami dari yang tidak baik untuk menjadi baik. Maka dari itu kami yakin percaya dengan hikmat yang Tuhan berikan akan membawa kami benar-benar menunjukkan bagaimana sikap hidup kami yang tentunya akan selalu taat lewat perbuatan, tingkah laku, dan perkataan kami yang semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu kami yakin percaya ketika hari ini kami akan bekerja, beraktivitas, melakukan setiap profesi kami, maka Tuhan tuntun dan berkatilah kami semua, pribadi dan keluarga kami masing-masing, agar kiranya apapun yang akan kami kerjakan dan apapun yang akan kami perbuat, semuanya pun akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Maka dari itu kami terus meminta memohon kepadamu. Bahkan kami juga senantiasa berdoa untuk kehidupan pula saudara-saudara kami yang dalam kelemahan fisik, dalam keterbatasan, yang dalam perawatan di rumah sakit, dalam perawatan di rumah, bahkan bagi mereka juga yang bergumul dengan pekerjaan dan dalam pergumulan masalah keluarga. Maka Tuhan menolonglah kehidupan saudara-saudara kami, agar mereka terus dikuatkan iman percaya mereka kepada Tuhan, dan senantiasa diberikan pertolongan, sehingga kami yakin ada berkat kesembuhan, ada mujizat Tuhan yang sungguh nyata yang akan teralami bagi kehidupan saudara-saudara kami yang sedang berjuang, sedang bergumul dengan kehidupan yang mereka alami. Maka kami akan percaya berkat-berkat terindah pun pasti akan Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami semua. Maka inilah permohonan dan doa yang kami panjatkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah untuk perenungan kita di saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian.